Selamat sore, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Suster Francis PMY. Pada sore hari ini saya akan mencoba menanggapi beberapa pertanyaan yang telah ditawarkan. Di antaranya, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Kematian itu adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Maka orang berusaha dalam kematian itu mengambil keputusan yang baik atau yang sempurna. Pusat terakhir untuk menyempurnakan hidup sendiri, kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan yang ilahi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Kematian yang harmonis itu sendiri diartikan bahwa di mana setiap manusia yang hendak mengalami ajalnya, dia sungguh-sungguh sadar, dia sungguh-sungguh tahu apa yang sedang dialaminya, bahwa dia memiliki kesiapsediaan untuk kembali ke rumah Bapa. Itu yang diartikan kematian yang harmonis. Lalu akibatnya manusia yang mengalami kematian yang harmonis itu biasanya orang akan mengalami kebahagiaan kekal dan arwahnya itu sungguh-sungguh benar sudah diterima, sudah mendapat kebahagiaan kekal dan kedamaian abadi. Lalu bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Menurut narasumber, apa artinya kematian yang tidak harmonis? Kematian yang tidak harmonis ini sendiri bisa dikatakan dengan sebaliknya kematian yang harmonis. Kematian yang tidak harmonis ini biasanya setiap pribadi yang mengalami kematian tidak harmonis itu mengalami kematian yang kadang tidak disadari. Belum ada kesiapsediaan untuk sampai kepada kematian itu sendiri. Sehingga kadang ketika kematian yang tidak harmonis ini dialami oleh manusia, itu biasanya akan mengalami kesulitan, kesusahan ketika hendak menghadapi ajalnya itu sendiri. Lalu, menurut keyakinan saya, apa yang dimaksud dengan alam fana dan alam baka? Pada kesempatan ini saya mengutip dari kitab suci dari Roma bab 8 ayat 10 yang bunyinya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ketika saya membaca kutipan ayat Roma ini, saya menangkap bahwa tentang alam fana. Fana itu sendiri bersifat sementara, tidak kekal. Ya, saya mencoba menanggapi alam fana itu ya alam di mana manusia sebenarnya sudah tidak bisa meraba, sudah tidak bisa merasakan, tidak bisa berdoa, di mana dia ya kembali lagi pada kematian itu sendiri, bahwa manusia sudah mengalami kematian dan masuk ke dalam dunia yang fana. Dunia yang fana di mana manusia itu tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa dia sudah tidak bisa merasakan, meraba, mencium, atau bahkan dia memeluk, merangkul semacam itu. Jadi dia hanya butuh untuk didoakan. Lalu bagaimana dengan arti alam baka? Di sini saya mengutip bagian kitab suci Injil Yohanes yang berbunyi, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ketika menceritakan atau berkata-kata mengenai alam baka ini sendiri, saya menangkap ketika saya setelah membaca dari kitab suci kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 15 ini sendiri, bahwa alam baka itu menunjukkan sesuatu alam yang kekal,
alam yang sudah di mana arwah telah masuk ke dalam api pencucian. Dia sungguh benar masuk ke dalam masa-masa penantian. Lalu dengan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Di sini saya mencoba juga mengutip dalam kitab suci dari Injil Matius bab 18 ayat 21, di mana di situ menceritakan tentang pengampunan. Yesus mengajarkan supaya kita sebagai umatnya untuk saling mengampuni yang tiada batas, mengampuni yang tiada henti-hentinya. Dan di sini saya mencoba menangkap apa yang telah saya baca itu, ketika manusia, apa yang hendak dilakukan manusia agar mendapatkan kehidupan yang keselamatan sejati itu sendiri, bahwa ketika saya sendiri misalnya, saya mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai salah satu contoh sederhana. Ketika saya sendiri mengalami suatu permasalahan atau mungkin sedang ada gejolak di antara kehidupan bersama di komunitas, bagaimana saya kembali merefleksikan itu semua. Saya mencoba untuk rekonsiliasi, untuk mencoba menerima, merangkul, dan melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata yang positif. Saya percaya bahwa keselamatan sejati itu seperti halnya dalam doa Bapa kami, di sana telah dikatakan bahwa di dalam surga itu seperti pada dasarnya ketika hidup di bumi seperti di dalam surga. Bahwa ya, saya mempercayai ketika hidup di dunia itu mengandung hal-hal yang baik, tentunya nanti kita akan mendapatkan segala sesuatunya yang baik. Entah itu kapan, entah itu ya kembali lagi pada kematian itu kapan dialami, tetapi yang pasti ketika hidup di dalam dunia itu hal-hal yang positif, kita melakukan segala sesuatu perilaku yang mendukung, yang menghidupkan, yang mengembangkan dalam hal tanda petik hal-hal yang positif, tentu keselamatan sejati itu akan dijumpai, bahkan akan diterima oleh setiap manusia. Mungkin itu dari saya, tanggapan sederhana yang coba saya ungkapkan. Semoga apa yang menjadi tanggapan saya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan saya sendiri sebagai pribadi, dan saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah ditawarkan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.